Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live streaming Agromeet Shop. Sesuai dengan request teman-teman nih kemarin tentang ilmu perdagingan atau pengetahuan tentang daging, maka kami mengadakan bincang-bincang nih dengan ahlinya nih. Siapa beliau? Nah, beliau ini merupakan ahli di bidang daging atau seorang yang berpengalaman di bidang daging dan merupakan seorang direktur PT Berkah Citra Agro. Nah, ini sudah bergabung dengan kami Pak Dewan ya. Nah, langsung saja Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman semuanya, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti tadi telah disampaikan, perkenalkan dulu, nama saya Iwan. Saya menggeluti di bidang peternakan itu sudah hampir 30 tahun. Jadi berawal dari divisi produksi atau di bidang budidaya sapi potong. Kemudian sekarang terakhir saya menggeluti di bagian hilirnya, yaitu di bagian produk-produk daging sapi yang merupakan hasil dari budidaya penggemukan dari sapi kita sendiri. Mungkin untuk sedikit menambah wawasan tentang penggemukan, ini ada video pendek yang barangkali di sini bisa memberi sebuah gambaran bagaimana ternak-ternak itu dipelihara, bagaimana ternak itu disembelih sampai akhirnya menjadi produk-produk daging yang berkualitas tinggi sebagaimana yang selalu kita inginkan. Masuk saja Pak ya. Langsung videonya saja coba ditampilkan untuk videonya. Nah, ini teman-teman semua, sebetulnya di negara kita khususnya di Jawa Barat juga terdapat tempat budidaya sapi potong dalam skala yang bisa dikatakan skala besar ya. Nah, di sini ada tempat penggemukan sapi potong yang kapasitasnya mencapai 15.000 ekor dalam satu waktu yang sama. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan budidaya ini kita menerapkan konsep good farming practice ya, di mana mulai dari sisi atau aspek biosecurity, manajemen produksi, kemudian aspek-aspek animal welfare, kita perhatikan semua di sini. Yang namanya biosecurity ini mungkin dimulai sejak ternak itu datang. Jadi ternak itu datang adalah ternak-ternak yang sudah memenuhi syarat untuk masuk ke Indonesia atau sudah memenuhi syarat keamanan kesehatan masyarakat veteriner Indonesia. Dalam arti di sini ternaknya sehat, masuk ke kita untuk dijadikan bahan sebuah proses produksi. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya proses produksi ini kita sudah barang tentu menggunakan aspek-aspek yang memenuhi standarisasi. Misalnya dalam penggunaan pakan, kita sudah barang tentu menggunakan pakan yang high quality dalam jumlah yang cukup dan dalam frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana ternak itu dipelihara, diberi pakan, mereka hidup dengan nyaman karena aspek-aspek manajemen tadi diterapkan dengan baik. Nah, tidak lupa juga di sini aspek animal welfare itu sangat diperhatikan karena animal welfare ini menyebabkan ternak itu hidup dengan nyaman dan pada akhirnya akan memberikan
kualitas produksi yang sangat tinggi. Eh, Mungkin di sini juga dari sisi lainnya kita juga menerapkan aspek traceability, ternak-ternak itu bisa tercatat dengan baik, bagaimana ternak itu dicatat awalnya dari mana, beratnya berapa, kemudian kebutuhan dia untuk hidup itu seperti apa, dan pada akhirnya ternak-ternak itu dengan perhitungan-perhitungan yang matang sudah barang tentu menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, setelah ternak-ternak itu diproduksi dengan baik dengan aspek-aspek yang sudah saya katakan tadi, mungkin pada gilirannya ternak itu akan dikirim ke sebuah rumah pemotongan hewan. Nah, barangkali di sini ada sedikit gambaran tentang bagaimana ternak-ternak hasil budidaya yang kita lakukan itu dipotong di tempat-tempat pemotongan hewan. Nah, di sini yang paling penting dari aspek pemotongan hewan adalah yang pertama adalah standarisasi halal. Jadi kita tidak sembarangan memotong hewan. Kita akan memotong hewan di tempat-tempat yang sudah bersertifikasi halal, sehingga ternak yang kita potong tadi menghasilkan daging yang terjamin kualitas kehalalannya. Nah, di samping halal juga untuk tempat potong itu sudah barang tentu harus memenuhi standar sanitasi higienis, di mana standar ini sangat dibutuhkan untuk keamanan pangan yang kita konsumsi. Nah, tempat yang sudah memenuhi standarisasi sanitasi higienis ini dibuktikan dengan sertifikasi nomor kontrol veteriner yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Jadi dalam rangkaiannya tidak serta-merta sertifikasi itu muncul kalau tidak melalui sebuah proses yang semestinya. Jadi dalam hal sertifikasi sanitasi higienis ini sangat diperhatikan bagaimana tempat itu harus memenuhi syarat, airnya harus bersih, lantainya harus bersih, alatnya harus standar, kemudian para petugasnya juga para petugas yang ahli, itu semua menjadikan sebuah jaminan atas produk yang kita luncurkan pada akhirnya nanti di Agromit Shop. Nah, itu mungkin sekelumit tentang proses pemotongan hewan sehingga halalnya terpenuhi dan hygiene-nya juga terpenuhi. Mungkin selepas dari pemotongan hewan ini masih ada lagi jalan ceritanya. Nah, ini jadi setelah ternak-ternak tadi dipotong, mungkin hasil dari rumah potong itu kita namakan karkas ya, atau tulang daging ternak sapi yang sudah dipotong. Nah, ini gilirannya masuk ke produksi atau ruang produksi di Agromit Shop. Nah, Agromit Shop sendiri ini akan melanjutkan proses-proses tadi dengan standarisasi yang seharusnya juga. Artinya di sini Agromit Shop itu melalui sebuah audit yang cukup panjang itu sudah memiliki tadi. Nah, mungkin pada akhirnya dari proses-proses yang tadi yang kita sudah memiliki proses standarisasi halal dan standarisasi NKV, kita akan mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Nah, barangkali di sini bisa dilihat dari satu ekor sapi itu menjadi produk-produk yang cukup banyak. Mungkin kalau saya hitung tidak kurang dari 30 item produk dihasilkan dari seekor sapi. Namun khusus untuk Agromit Shop kita hanya menjual tidak semua item karena sesuai dengan kebutuhan,
Tapi yang jelas yang kita utamakan di sini adalah semua standarisasi yang menyangkut keamanan pangan, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi kesehatan itu sudah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa Agromitsop juga sudah mempunyai sertifikat halal dan sudah mempunyai sertifikat nomor kontrol veteriner yang saya katakan tadi sudah dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Mungkin sepintas perjalanan daging yang ada di Agromitsop dari awal, dari mulai kita masuk ternak hidup dalam bentuk bakalan, kemudian diproses dalam budidaya penggemukan sapi, kemudian dipotong di rumah potong hewan yang berstandar, kemudian diproses menjadi bagian-bagian daging di Agromitsop. Seperti itu gambarannya kurang lebih. Nah, barangkali itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang perjalanan dari farm to Agromitsop, dari peternakan sampai ke Agromitsop. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Kembali lagi ke judul kita ya, The Journey from Farm to Mitsop gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan mulai dari peternakan, proses pemotongan sampai ke toko daging kita itu Agromitsop gitu ya. Nah, kita kemarin sudah membuka pertanyaan untuk bagi para teman-teman nih yang penasaran tentang daging itu seperti apa sih gitu kan. Banyak Pak, sekarang banyak banget kemarin yang nanya, cuman oleh kami itu disortir Pak, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama ataupun yang pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks. Jadi kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang terbaik dan yang beruntung mendapatkan hadiah voucher belanja di Agromitsop dan merchandise gitu Pak. Nah, ini langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Buka aja nih, ini ada pertanyaan dari Doni Mulyana. Nah, di tahap penanganan apa agar kualitas daging tetap maksimal dari saat di kandang sampai disembelih? Seperti itu kurang lebih Pak. Oh, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ini sangat luas kalau menurut saya pertanyaannya. Jadi pada tahap mana di kandang atau di rumah sembelih? Boleh saya katakan di sini bahwa semua tahap, baik dari mulai tahap produksi di feedlot atau di tempat penggemukan, kemudian tahap di tempat penyembelihan, dan tahap pasca penyembelihan, semuanya itu berpengaruh terhadap yang namanya kualitas daging. Coba mungkin saya sampaikan di sini di kandang ya. Itu di kandang banyak aspek yang kita lakukan, pemberian pakan, kesehatan lingkungan, kebersihan kandang, penanganan yang baik. Salah satu aja tidak baik, itu akan berpengaruh terhadap yang namanya kualitas daging. Bisa dibayangkan di sini, kalau saya memberikan pakan yang jelek, apakah daging yang dihasilnya akan baik? Kan tidak. Atau kalau saya melakukan penanganan yang kasar, misalnya sapi dipukulin atau dipaksa, itu juga akan menyebabkan kondisi stres bagi ternak, sehingga ternak itu pada akhirnya dari warna daging aja sudah beda, dari keempukannya sudah beda. Jadi sapi yang tenang dengan sapi yang stres itu akan menyebabkan perbedaan hasil pada akhirnya. Kemudian di RPH, di rumah potong hewan, itu juga sangat berpengaruh. Bayangkan kalau petugasnya tidak ahli, bagaimana dia menyembelih ternak, pasti hasilnya akan berbeda dengan yang ahli. Atau satu hal lagi, misalnya tidak memenuhi standar sanitasi higienis, katakanlah airnya kotor yang digunakan untuk proses penyembelihan, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses penyembelihan. Kemudian setelahnya, setelah sapi dipotong, katakanlah semua sudah baik ya, tapi pada saat proses cutting, pada saat proses pembagian bagian-bagian daging tidak baik,
atau tempatnya tidak baik, keahliannya tidak baik, atau alatnya tidak baik, itu juga semua akan berpengaruh. Jadi di sini kalau pertanyaannya pada tahap mana agar kualitas tetap maksimal, ya semua tahapan harus baik. Ya. Karena semua tahapan itu sangat menentukan terhadap baik tidaknya sebuah Kualitas. proses atau sebuah hasil akhir dari kualitas daging. Nah, alhamdulillah mungkin di sini saya sampaikan sekali lagi, kita dari awal kemudian di proses pemotongan dan proses cutting daging, kita semua sudah melakukan dengan standar-standar yang memenuhi syarat. Jadi semua itu tidak bisa dipisahkan, merupakan sebuah rangkaian yang berlanjut dan pada akhirnya kalau semuanya baik memenuhi standar kualitas, itu akan menghasilkan kualitas daging yang baik pula. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan, semuanya harus atau semuanya berpengaruh terhadap kualitas daging. Jadi sangat berpengaruh ya Pak, dari mulai penanganan dari peternakannya gitu ya, dari pakannya, Betul. dari Betul. Kesejahteraan hewannya sampai ke pemotongannya, bahkan sampai ke perlakuan saat disajikan gitu ya Pak ya. Betul, itu semua sangat berpengaruh. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya Pak. Atau ya, ada lagi? Lanjut saja ya Pak ya. Dilanjut saja Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Carlina DF. Apa yang membedakan produk daging di Agromeat Shop dengan di tempat lain? Coba. Ya ini menarik ya pertanyaan, karena pasti orang ingin tahu ya Agromeat Shop itu apa sih kelebihannya dibandingkan dengan yang lain. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan ini juga terkait dengan penjelasan sebelumnya, bahwa Agromeat Shop itu kaitannya erat dengan proses produksi. Nah, mungkin kelebihan Agromeat Shop dibanding tempat-tempat lain, Agromeat Shop itu mempunyai produk yang sumbernya berasal dari peternakan sendiri. Jadi kita tahu persis kualitas yang kita punya karena kita melaksanakannya atau melakukannya dari awal. Nah, bolehkah saya katakan di sini Agromeat Shop mempunyai produk unggulan karena peternakan kita melakukan standarisasi yang sangat baik gitu, seperti good farming practice, kemudian animal welfare-nya sangat diperhatikan, traceability atau manajemen pencatatannya juga sangat lengkap. Jadi ada sedikit saja hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu akan ketahuan dari awal. Nah, mungkin itu yang menyebabkan apa bedanya Agromeat Shop dengan yang lain. Yang kedua, Agromeat Shop selain di sisi produksi seperti tadi menerapkan hal-hal yang standarisasi yang jelas, juga dalam selanjutnya dalam proses-proses berikutnya untuk penanganan daging itu juga sangat memperhatikan standarisasi dengan dimilikinya sertifikasi halal dan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Itu sebuah bukti bahwa komitmen kita untuk memberikan produk yang terbaik untuk konsumen itu sangat diperhatikan. Nah, mungkin standarisasi halal ini kadang saya juga suka ada pingin ketawa, kadang orang cukup membubuhkan label halal yang tidak resmi. Nah, itu bagi saya tidak pas gitu. Memang kita mengatakan halal itu karena sudah melalui proses yang sebagaimana mestinya gitu. Barangkali itu jadi perbedaannya, kita mempunyai standarisasi yang pasti, dan yang kedua juga sumber daging kita berasal dari peternakan sendiri yang kita tahu sejarahnya seperti apa gitu. Mungkin itu yang membedakannya. Kalau di tempat jadi lain lebih bisa dipercaya gitu, Pak. Betul.
Ya, Ya, seperti itu mungkin untuk menjawab pertanyaan kedua. Nih lanjut, ada pertanyaan lagi, Pak. Nah, ya. dari Oki awd, usaha apa yang dilakukan untuk memastikan kebersihan, kesegaran, dan keamanan daging? Usaha apa gitu, Pak? Usaha apa untuk menjaga kebersihan, kesegaran, dan keamanan daging? Mungkin saya batasi dulu ya. Yang namanya kesegaran di sini saya batasi daging yang fresh atau tidak beku ya. Jadi usaha untuk mempertahankan atau menjaga kebersihan, kesegaran, dan keamanan daging ini bisa, yang pertama yang saya sarankan adalah memilih daging yang memiliki standarisasi higienis yang pasti gitu. Karena usaha apapun setelahnya, kalau kita di awal sudah mendapatkan daging yang tidak terstandarisasi, ya sudah sulit gitu. Jadi yang paling pertama adalah kita memilih daging yang memiliki standarisasi higienitas yang terjamin. Yang pertama Yang itu. terjamin ya. Ya, yang pertama kan itu dulu. Baru setelahnya mungkin dari aspek penyimpanan itu harus menggunakan sebuah kemasan yang baik, bisa dibungkus, bisa dalam kotak plastik, sehingga penyimpanan dengan dibungkus ini menghindari dari yang namanya terbentuknya lapisan es di permukaan daging. Nah, lapisan es itu kalau saya katakan di sini adalah mempunyai efek freezer burning ya, atau terbakar dingin gitu. Nah, itu akan menyebabkan kualitasnya menurun gitu. Nah, kembali lagi tadi kalau saya batasi segar itu dalam artian tidak beku. Jadi untuk menjaga kebersihan, kesegaran, dan keamanan ini selain dengan sumbernya yang baik, kemasan yang baik, itu bisa disimpan di suhu chill atau suhu 1 sampai 4 derajat Celcius, sehingga daging itu tetap dipertahankan tidak beku atau diasumsikan segar dan bisa bertahan sampai 14 hari dengan suhu yang stabil dan kelembaban yang stabil. Tapi nanti kalau simpan di kulkas buka tutup itu mungkin kelembaban dan suhunya bisa dikatakan tidak stabil, meskipun cukup membantu untuk Tidak stabil. menjaga kebersihan, kesegaran, dan keamanan. Ya, tapi kalau kita ingin menyimpannya dalam kondisi beku, kita mungkin bisa simpan di suhu minus 18 derajat ke bawah atau lebih dingin dari 18 derajat, dan ini bisa umur simpannya bisa 6 sampai 12 bulan. Nah, selama dalam suhu minus 18 derajat ke bawah itu aktivitas mikroorganisme dan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur daging itu sangat berkurang, atau bisa dikatakan bisa dikatakan nol lah untuk perkembangan atau pertumbuhan mikroorganisme, sehingga daging itu tetap aman dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu jadi saya bagi dua, ada penyimpanan dalam bentuk tidak beku itu 1 sampai 4 derajat, dan ada penyimpanan dalam bentuk beku itu minus 18 derajat ke bawah, itu sangat aman. Mungkin itu untuk penjelasannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Oki ini mungkin dari pemilihan daging ya Pak ya, pemilihan daging yang paling utama di awal itu pemilihan dagingnya sendiri. Dagingnya. Lalu penyimpanan juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Pak. Ini ada pertanyaan dari Bobora Wear. Sehatkah daging yang dibekukan? Nah itu Pak. Sehatkah daging yang dibekukan? Ini sama seperti tadi, yang penting daging awalnya sehat dulu ya. Kalau daging awalnya sudah rusak, ya penyimpanan yang dibekukan pun tetap tidak akan menjadi lebih sehat gitu. Kalau awalnya sudah tidak sehat atau sudah rusak. Jadi pada prinsipnya pembekuan itu seperti saya singgung barusan, dalam suhu dingin itu aktivitas mikroorganisme, aktivitas kimiawi juga sangat berkurang ya. Jadi artinya daging yang baik kalau disimpan dalam keadaan beku itu sangat
terjamin terjamin untuk keamanannya, atau bisa katakan kita tetap sehat gitu ya. Nah, memang saya dapat baca-baca ada referensi kalau kita simpan daging di suhu ruang atau suhu kamar, apalagi suhunya sudah mencapai 32 derajat, itu disarankan tidak disimpan lebih dari 2 jam. Meskipun pada kenyataannya kita bisa lihat dan para pedagang di pasar tradisional itu menyimpan daging itu atau menggantungkan daging itu pada suhu ruang bisa 12 jam. Nah itu saya pikir sudah maksimal ya. Biasanya mereka potong sore, boning, digantungin sampai pagi. Nah udah pagi itu udah harus diamankan dalam bentuk yang lain gitu. Mungkin harus sudah dimasak, harus sudah dibekukan, karena kalau dilanjutkan disimpan dalam suhu kamar, itu proses kerusakan daging itu akan semakin cepat gitu. Karena kan yang kita tahu bahwa mikroorganisme, apalagi yang ada di mana daging itu sifatnya perishable, bahan yang mudah rusak. Jadi mikroorganisme itu dalam waktu tertentu kegiatannya, aktivitasnya 2 kali lipat lebih tinggi. Jadi semakin lama itu sifat kerusakannya semakin tinggi. Nah, mungkin itu gambaran fakta yang ada di lapangan. Kalau di pasar tradisional itu maksimal di 12 jam, tapi kalau saran saya untuk keamanan itu kalau udah suhu mencapai 32 derajat, jangan lebih dari 2 jam, itu harus sudah diamankan gitu. Nah, mungkin juga selain dibekukan kan daging juga bisa disimpan dalam suhu chilling ya, suhu aging gitu. Ini bisa disimpan pada suhu 2 sampai 4, dan pengalaman saya itu 4 sampai 14 hari itu tidak masalah gitu. Bahkan dari sisi pelayuan itu ada hal positif di mana daging itu akan menjadikan lebih empuk dengan aging di suhu 2 sampai 4 derajat selama 4 sampai 14 hari itu, daging yang kita dapatkan akan semakin baik, terutama untuk bahan-bahan steak ya. Biasa itu dilakukan yang namanya proses aging di suhu 2 sampai 4 derajat. Nah, kalau suhu minus 18 seperti tadi itu bisa bertahan 6 sampai 12 bulan ya. Nah, mungkin itu lama banget ya. Ya, kalau suhunya minus 18 gitu. Ya. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ziyajeng ya. Apakah marbling atau lapisan lemak menentukan keempukan daging? Nah, ini Pak. Pertanyaannya banyak nih. Ya. Mungkin saya artikan marbling itu sendiri ya. Marbling adalah satu kondisi di mana lapisan lemak menyebar ke dalam lapisan daging, atau lemak itu menyebar membungkus bagian-bagian yang ada, bagian-bagian daging yang ada di dalamnya. Jadi marbling itu sebaran lemak ke dalam daging. Semakin tinggi sebaran lemak, itu marbling skornya semakin bagus. Nah, pertanyaannya, apakah menentukan keempukan? Saya jawab iya. Karena kita tahu bahwa sifat lemak itu sendiri memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada daging. Jadi ketika daging itu dimasak atau dipanaskan, lemak itu akan mencair dan berfungsi sebagai penggoreng. Dan penggoreng lemak yang ada dari dalam daging itu akan melindungi daging dari kerusakan. Misalnya, kalau daging kita bakar ya tanpa lemak, itu cepat gosongnya karena tidak ada pelindung. Tapi ketika daging kita bakar dengan kondisi marbling yang bagus, di mana lemaknya menjadi pelindung atau menjadi penggoreng, itu akan yang pertama melindungi daging dari kerusakan. Dan yang kedua akan menjadikan penggoreng daging itu sendiri. Nah, sudah barang tentu hasil yang akan didapatkan itu akan lebih empuk. Karena sebarannya
ada di dalam gitu, bagus. Ya, ya. Jadi katakanlah setiap posisi dari otot daging itu sendiri akan menyebar, termasak dengan baik. Nah, Ya. mungkin ada sedikit tambahan kenapa marbling itu sangat disukai, karena sifat lemak yang ada masuk ke dalam daging itu akan menggugah selera itu. Karena marbling itu mempunyai rasa yang gurih dan juicy, Iya, benar. sehingga barang tentu marbling itu akan menjadikan nilai tambah bagi daging yang marblingnya baik. Itu mungkin Ya. gambarannya. Mm. Ya, Ya, jadi pada intinya lapisan atau marbling itu menentukan keempukan daging. Iya, ya Pak ya. Sangat ya menentukan betul. gitu ya. Mm-mm. Ya, Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari dua orang ya, Ikram WM dan Meitau. Perlu tidak mencuci daging sebelum dimasak? Nah, ini juga banyak juga ini yang bertanya seperti ini. ya. Ini pertanyaan sederhana tapi sangat penting kalau menurut saya ya. Ya, Penting untuk diketahui gitu. ya, Nah, dari referensi yang saya dapat, salah satunya dari Center of Disease Control di Amerika, itu sebetulnya kita tidak perlu mencuci daging ya, baik itu sebelum dimasak ataupun sebelum disimpan. Karena mencuci daging itu tidak serta-merta menghilangkan mikroorganisme yang ada di permukaan atau di dalam daging. Jadi lebih baik daging itu tidak dicuci sebelum dimasak. Nah, yang kedua juga, kalau daging itu akan disimpan terus dicuci dulu, itu akan menimbulkan lapisan air di permukaan. Nah, ketika dibekukan, lapisan air itu akan mengkristal menjadi lapisan es yang seperti saya katakan tadi itu berefek daging itu terbakar dingin gitu, atau freezer burningnya akan terjadi nanti. Dan yang paling parah lagi, kalau kita mencuci dengan air yang tidak standar, tidak memenuhi standar air bersih misalnya. Nah, itu pencucian itu bukan membersihkan, malah menambah kontaminasi ya, ke daging yang akan kita masak atau ke daging yang akan kita simpan. Nah, seperti kita alami lah, kita belum pernah mengecek apakah air yang ada di rumah kita memenuhi standar. Saya ya, rasa jarang sekali orang yang melakukan itu. Nah, dari kondisi-kondisi yang ada, ya lebih baik daging itu tidak dibersihkan. Kalau mau dimasak, ya dimasak. Kalau mau disimpan, ya dikemas dengan baik gitu. Itu akan lebih aman daripada dicuci gitu. Mungkin ya, itu sedikit jawaban terhadap pertanyaan ya. apakah daging perlu dicuci sebelum dimasak. Jadi tidak usah ya Pak ya, intinya Ya, bagusnya tidak usah. ya, Nah, tergantung milih dagingnya juga nggak sih Pak? Jadi misal kita dagingnya kalau dagingnya udah bersih kan kita juga jadi tenang, itu nggak usah betul, dicuci gitu kan ya. betul. Bahkan yang paling pertama dilakukan itu adalah kita dalam waktu membeli daging itu harus memastikan bahwa daging itu memenuhi standar hygiene yang Ya, betul, terpenuhi gitu. betul. Itu yang paling penting. Kalau itunya sudah terpenuhi standar higienitasnya, ya kita tidak usah ragu lagi, tidak usah Ya, mencuci daging, sudah kalau disimpan simpan, kalau dimasak ya dimasak ya, gitu. ya betul. Makasih Pak nih. Pertanyaannya sudah dijawab ya untuk para penanya. Perlu nggak sih mencuci daging? Nah, ini banyak banget yang bertanya seperti ini ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya aja Pak. Ada dari Risa, ku mikirin kamu. Waduh. Apakah proses chilling mempengaruhi daya ikat air pada daging? Nah, proses chilling Hmm, mempengaruhi nggak sih pada daya ikat air di daging? eh, mungkin proses chilling itu seperti tadi dikatakan tidak sampai beku ya. Nah, kalau proses chilling itu tidak sampai beku, berarti tidak ada pemisahan antara material cair dengan material padat pada daging itu. Artinya kondisi daging tetap seperti awal gitu. Nah, kalau kondisi daging tetap seperti awal, di mana dinding selnya itu tidak terpisah antara
di mana sel daging itu tidak terpisah antara cairan sel dan material selnya, itu menyebabkan bahwa daging itu tidak akan berubah daya ikatnya karena dia masih tetap seperti awal, tidak akan menyerap dari luar dan tidak akan pula melepaskan air dari dalam selnya karena dia tidak sampai beku. Nah, kalau sampai beku, betul dikatakan karena cairan sel dengan material sel itu titik bekunya tidak sama. Jadi pada saat dibekukan itu cairan selnya akan terpisah dengan material selnya, dan ketika di thawing atau dicairkan itu cairan selnya tidak akan kembali lagi ke dalam sel. Makanya kalau kita lihat daging beku yang kita cairkan, yang kita thawing, yang kita lumerkan, itu ada air menetes. Nah, itu sebetulnya cairan yang berasal dari dalam sel. Nah, kalau sudah seperti itu pasti ada perubahan daya ikat terhadap air karena memang sudah ada yang dilepaskan. Tapi kalau chilling itu tidak sampai beku, tidak ada cairan yang dilepaskan, itu tidak akan mempengaruhi daya ikat air. Itu kalau saya katakan. Sangat berat ya Pak ya pertanyaannya ini. Ya. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya tentang, nah ini dari Sonia Novitasari. Cara menyimpan daging yang benar dan berapa lama daging bertahan pada suhu ruang. Nah, sempat tadi dibahas ya Pak sedikit. Ya, tadi sudah terjawab sedikit ya. Tapi ini caranya mungkin ada aspek lain. Mungkin kalau dari cara ini yang sudah dikatakan tadi, jangan dicuci terlebih dahulu ya. Nah, karena akan menyebabkan terbentuknya lapisan es di permukaan daging dan akan menimbulkan efek freezer burn gitu ya. Jadi freezer burn itu terbakar oleh suhu yang sangat dingin, mungkin efeknya mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kualitas gitu. Nah, mungkin hal yang harus diperhatikan juga kalau mau menyimpan daging, mungkin kalau dalam suhu ruang itu sudah terbahas tadi ya. Kalau suhunya mencapai 32 derajat atau lebih, itu disarankan tidak lebih dari 2 jam ya. Kalau sudah lebih dari 2 jam, itu lebih baik diamankan ya, baik di chill ataupun di freezer gitu. Nah, mungkin cara yang benar itu kalau mau menyimpan daging itu dilakukan dulu namanya pengemasan ya, supaya daging itu terlindung dari pembentukan es baik dari udara, karena udara juga mengandung uap air. Ketika masuk di dalam freezer, uap air di udara itu akan terkumpul awalnya dalam bentuk kondensasi, titik-titik air, lama-lama ya terbentuk menjadi es gitu di lapisan daging. Jadi kalau berapa lama di suhu ruang ya saya pikir tidak lama ya, 2 jam harus sudah diamankan gitu. Karena suhu ruang itu sangat memungkinkan untuk berkembang biaknya mikroorganisme ya. Jadi pada suhu ruang yang namanya mikroorganisme, apakah itu mungkin kalau di daging ayam atau di daging sapi ada E. coli, itu akan sangat cepat berkembang pada saat disimpan di suhu ruang. Ya. Nah, mungkin itu gambarannya. Ya, di suhu ruang jangan terlalu lama ya Pak ya. Betul. Dan kalau misalnya penyimpanan harus di packing dengan rapi dan baik ya Pak ya, supaya tidak kontaminasi. Ya. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari Ririn Apriani. Nah, bagaimana cara menghilangkan bau pada daging domba? Nah ini Pak, dari daging domba. Sebetulnya bau pada daging domba adalah bau yang alamiah ya, yang khas. Khas sebetulnya, itu proses alamnya begitu. Tapi boleh saya terangkan di sini, untuk menghindari bau
pada daging domba yang pertama adalah atau saya jelaskan dulu bahwa baunya daging domba itu disebabkan oleh aktivitas hormonal ya atau Hormon. aktivitas hormon seksual ya. Jadi pada saat domba itu mencapai dewasa kelamin, itu aktivitas hormonnya misalnya di jantan, hormon testosteronnya itu akan berfungsi. Dan hormon kejantanan itu akan mempengaruhi bau dari dagingnya sendiri gitu. Ya. Jadi saya sarankan kalau mau menghindari bau daging domba, ambillah daging domba yang berasal dari domba yang berumur masih muda atau belum mengalami proses hormonal gitu. Kira-kira umur Nah, berapa itu, Pak? ya, nah seperti di Agromeat Shop, kita sudah tentukan bahwa domba yang dipotong itu domba-domba yang belum mencapai dewasa kelamin pada usia 8 bulan ke bawah. 8 Karena bulan. pada usia tersebut dampak atau efek dari bau daging domba itu belum muncul karena ya seperti saya katakan tadi belum mencapai dewasa kelamin. Kalau sudah mencapai 8 bulan ke atas, apalagi sudah 10 bulan, kalau yang saya tahu domba-domba di daerah kita 10 bulan itu sudah kawin. Ya. Sudah bisa dikawinkan, artinya sudah melewati masa dewasa kelamin. Nah, itu mungkin gambarannya kalau dihilangkan secara mekanis atau secara kimiawi itu memang susah ya, karena itu memang alamiah. Yang harus kita pahami adalah bahwa domba yang kita ambil adalah atau domba yang kita potong itu umurnya belum mencapai dewasa kelamin, sekitar ya 8 bulan ke bawah. Itu akan menjadikan daging domba yang kita gunakan tidak akan memiliki bau yang seperti umumnya daging domba yang ada di wet market gitu. Nah, yang kedua, ini bau juga bisa disebabkan oleh tata cara pemotongan. Artinya diperparah lah oleh tata cara pemotongan yang salah. Nah, kalau yang sudah melaksanakan pemotongan dengan ahli, itu jarang sekali dia menyentuh bagian-bagian yang tidak perlu. Nah, kalau yang belum ahli bisa saja pegang sana, pegang sini, terutama kalau pegang di bagian perut sampai dada. Untuk kambing jantan itu daerah yang paling bau ya. Karena air kencing kambing jantan itu memancar ke bagian perut dan dada. Itu memang alamiahnya begitu. Nah, kalau memotongnya salah, sering pegang ke sana kemudian pegang dagingnya atau pegang karkasnya, otomatis dagingnya akan terkontaminasi bau dari bagian-bagian yang tadi gitu. Nah, itu hanya tambahan saja. Jadi selain memilih umur, juga tata cara pemotongan yang salah itu bisa menambah tingkat kebauan dari sebuah atau satu daging domba gitu. Mungkin itu gambarannya. Ya. Jadi selain kita memilih domba yang berumur muda atau belum dewasa kelamin, lalu tadi cara pemotongan yang benar, ya. Apakah ada kalau misalnya kita nih udah beli daging domba, tapi udah terlanjur beli dan kita belum tahu nih umurnya berapa atau cara motongnya gimana, bisa nggak dengan cara apa gitu sebelum dimasak atau cara menguranginya gimana? Gitu? Paling yang berperan di sini yang terakhir adalah bumbu ya. Mungkin bumbu bisa mengurangi bau menyengatnya daging domba gitu. Dengan penambahan bumbu tertentu. Memang saya sih tidak begitu ahli, tidak begitu paham dalam urusan bumbu ya, tapi saya suka melihat atau suka mendapat informasi bahwa untuk mengurangi bau daging domba itu dengan bumbu-bumbu tertentu gitu. Mungkin itu, dan itu mungkin nanti ada lagi ahlinya yang lebih paham dari sisi penggunaan bahan-bahan bumbu gitu. Ya, betul. Ya. Lanjut saja Pak ke pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari Tintin Abu-Abu. Kenapa masak daging di rumah lama empuk?
solusi untuk memasak yang benar seperti apa? Nah, kenapa nih? Banyak banget yang nanya seperti kayak Hmm. gitu. Eh, Kenapa memasak daging di rumah lama empuknya? Nah, saya juga sebetulnya harus bertanya dulu mau masak apa gitu. Jadi kita harus sesuaikan apa tujuan masak kita dengan daging apa yang harus kita pilih ya. Jadi secara garis besar dari satu ekor ternak satu saya bagi menjadi 4 kelompok daging ya. Yang pertama adalah daging prime cut ya. Prime cut itu daging yang berasal dari bagian-bagian yang ototnya bergerak sangat sedikit gitu. Misalnya tenderloin, sirloin, ribeye, itu otot-otot yang bergeraknya sedikit. Sehingga daging tersebut mempunyai tekstur yang lembut atau dikatakan lebih empuk ya. Nah ini cocok untuk memasak steak ya. Nah yang kedua ada kelompok secondary cut. Ini berasal dari bagian-bagian otot yang otot kerja atau otot bergerak ya, otot paha, kemudian otot paha depan, kemudian otot leher, itu kan semua otot-otot yang bekerja atau bergerak. Nah ini teksturnya memang lebih alot ya, sesuai fungsinya tekstur bagian ini lebih alot dari bagian prime cut. Nah mungkin ini cocok untuk masak rendang. Kita kadang perlu bumbunya meresap sampai ke dalam. Kita perlu merebusnya dengan bumbu lebih lama. Nah daging-daging secondary cut ini yang cocok. Karena kalau kita ingin bumbunya meresap sampai ke dalam dengan cara rebus dengan bumbu yang lama menggunakan prime cut ya keburu hancur gitu dagingnya. Nah, secondary cut ini cocok untuk makanan yang memerlukan pemasakan lama. Mungkin yang ketiga variety meat ya, variety meat itu bagian-bagian yang lain seperti kaki, daging kepala, kemudian buntut yang ada tulang dagingnya, kemudian konro itu bisa dikatakan variety meat ya. Dan yang terakhir adalah jeroan. Jeroan itu termasuk di dalamnya jantung, hati, paru ya, usus dan babat itu masuk jeroan. Itu beda lagi cara masaknya. Jadi kalau pertanyaannya eh, di kalau di rumah sampai empuk masaknya lama, yang pertama diperhatikan adalah mau masak apa, kemudian pilih daging yang bagian mana itu. Memang kalau mau masak steak, pilih secondary cut, ya pasti akan lama empuknya gitu, karena memang Iya. tidak cocok gitu. Nah, kemudian itu mungkin dari sisi pemilihan daging ya, di mana daging itu saya sebut tadi menjadi beberapa kelompok, prime cut, secondary cut, variety meat, dan jeroan. Yang kedua melalui proses. Nah, melalui proses bisa saja dengan dilakukan pelayuan atau aging pada suhu 2-4 derajat. Nah, yang saya suka lakukan di sini itu minimal 4 hari. 4 hari kita aging, itu bisa sampai 14 hari, semakin lama semakin menimbulkan keempukan. Nah, itu selama 4 hari kita aging sudah sangat terasa gitu perubahan keempukannya. Nah, itu biasa dilakukan oleh restoran-restoran steak, itu melakukan aging itu adalah sesuatu yang biasa. Iya. Dan yang terakhir bisa juga dengan proses kimiawi, misalnya menambahkan enzim. Enzim papain sebelum dimasak itu ditambahkan atau ditaburkan ke daging yang akan kita empukkan, itu bisa dalam waktu 1 sampai 2 hari kita tambahkan enzim papain, kemudian kita simpan dalam suhu yang tidak menyebabkan kerusakan ya. Misalnya kita simpan dalam suhu 7 derajat ya. Kita simpan 2 hari di situ, itu proses enzimatisnya akan berjalan dan akan menambah keempukan daging. Dan yang terakhir juga bisa dilakukan dengan proses mekanis ya. Kalau proses mekanis misalnya kalau kita lihat ibu-ibu yang masak bikin gepuk itu suka dipukul-pukul dulu ya.
Ya, Nah, itu ya, juga sama untuk menambah tingkat keempukan. Kadang dipukul-pukul atau dipres atau apa itu ya. proses mekanis juga bisa dilakukan gitu. Barangkali itu eh, Ya, jadi untuk dari pertanyaan ini, Pak, apa masalah keempukan ya. mm, ya dari pertanyaan ini Ya, mungkin tadi cara memilih daging juga sangat berpengaruh ya. Jadi dari satu ekor sapi atau betul ya. domba itu, kalau kita memilih daging yang keras ya memang pasti nggak empuk gitu, Pak ya. Harus ada perlakuannya. Tapi kalau memang Betul. kita memilih daging Ya, yang cocok untuk peruntukannya gitu, pasti bakal sesuai gitu, nggak akan terlalu alot atau apa gitu ya. ya, ya Nah, betul. itu sudah menjawab ya Pak ya. Ini ada pertanyaan yang live Pak Ya, dari Eva underscore Nov. Apakah wagyu yang ada di Indonesia halal? Karena yang saya dengar proses untuk memperoleh daging wagyu di luar negeri harus sampai memberikan alkohol setiap harinya pada sapi. Nah itu jadi pertanyaannya itu Pak. Apakah wagyu yang di Indonesia itu halal katanya? Karena yang ya, dia tahu waktu di luar negeri itu Pak dikasih alkohol gitu. ya. Ya, kalau pertanyaannya apakah itu halal, kita kan tidak tahu seperti apa prosesnya ya. Ya, Tapi yang saya tahu bahwa sudah ada kerjasama G2G ya, pemerintah dengan pemerintah, dan yang saya tahu bahwa proses halal itu bisa dicek atau apa namanya eh, halal tidaknya itu bisa dicek dengan kita menanyakan sertifikatnya halal, oh, sertifikat halalnya ada tidak gitu. ya Karena betul. karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan importasi atau mendatangkan daging dalam bentuk kemasan atau sudah dikemas masuk ke Indonesia itu dilampiri atau dilengkapi dengan sertifikasi halal. Kalau sertifikat halalnya sudah ada, ya kita yakin itu ada karena melalui proses audit yang saya pikir tidak asal-asalan gitu. Nah, itu bisa ditanyakan kepada penjualnya dan saya pikir Ya, penjualnya itu sudah menyiapkan gitu. Nah, mungkin yang paling mudah untuk mengecek atau menjawab halal tidaknya kita tanyakan saja sertifikat halalnya ada enggak karena harusnya itu ada kalau dia betul-betul halal. ya. Ya, mungkin itu. Mungkin itu aja Pak ya untuk menjawab dari pertanyaan Eva underscore Nov, dan itu merupakan pertanyaan terakhir mungkin Pak karena Ya, keterbatasan waktu juga dari kita gitu Pak ya. Jadi terima kasih Pak, banyak sekali manfaat yang kita dapat dan ilmu yang kita ketahui tentang daging ya, mulai dari cara beternaknya, cara memotongnya, cara menyimpannya, sampai cara memperlakukannya supaya daging itu bagus gitu Pak ya. Nah, semua ya, kalau yang menurut saya itu semuanya itu ada di agro ya, Pak ya. Karena ya betul. dari mulai karena kita punya peternakan sendiri, makanya kita lebih lebih tahu sapi itu diperlakukan seperti apa. Terus kita pemotongan juga kita kontrol bagaimana cara memotong yang baik sampai cara menyimpan juga kita ada tempat penyimpanan yang mumpuni gitu, Pak ya. Mulai Betul. dari chillernya atau mulai dari freezernya semua terkontrol dengan Kemasannya suhu, itu. kemasannya, dan mungkin sangat banyak ya dari tadi juga ada domba juga di kita juga menyediakan domba yang umurnya di bawah 8 bulan sehingga Betul. tidak terlalu bau ataupun sangat menyengat gitu ya. Bau mungkin ada, cuman tidak terlalu strong gitu istilahnya seperti itu. Nah, mungkin Ya, seperti itu aja Pak. Mungkin ada ya, kata-kata penutup gitu ya. Pak untuk live Ya, hari ini. terima kasih. Mungkin saya katakan di sini interaksi kita melalui pertanyaan ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya teman-teman pencinta daging dari Agromit Shop. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjelaskan pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua dan mudah-mudahan semuanya lebih bermanfaat. Itu aja mungkin
terima Ya, kasih atas terima kesempatannya. kasih Pak. Saya bisa berbincang-bincang. Terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum waktunya juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, berikut demikian saja bincang-bincang kami dengan Pak Dewan ya, yang merupakan ahli di bidang daging gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa penanya atau beberapa penanya yang beruntung ya, yang beruntung itu mendapatkan voucher belanja di Agromit Shop sebesar 50.000 ya. Dan merchandise menarik dari Agromit Shop yang bisa diambil langsung ke toko kami gitu, dan bisa dibelanjakan langsung daging di toko kami gitu. Nah, untuk selanjutnya banyak banget nih pertanyaan juga tentang memasak gitu. Cara memasak itu seperti apa? Nah, karena keterbatasan waktu dan lain hal, mungkin nanti kita bakal mengadakan lagi nih, mengadakan lagi live IG yang khusus untuk cara memasak daging gitu ya. Cara memasak daging, lalu cara membuat daging yang tadinya seperti ini jadi ini. Kita akan mengadakan lagi, insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf karena waktu dan ya banyak hal juga yang kita pertimbangkan. Mungkin nanti kalau misalnya ingin bertanya bisa langsung datang ke toko kami dan bisa langsung bertanya kepada bacernya. Mereka sudah berpengalaman dan mungkin tahu tentang ilmu-ilmunya. Langsung saja datang ke toko kami. Terima kasih, cukup sekian live kali ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kita diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.